Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pemirsa semuanya, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayah kita bisa berkumpul di acara dari ini. Museum Kebangkitan Nasional mempunyai tugas yang amat sangat berat, yaitu menginformasikan sejarah perjuangan nasional. Tetapi pada kali ini yang kita fokuskan adalah sejarah gedung Stovia dari masa Belanda, masa fasisme Jepang, dan masa kemerdekaan. Untuk itu berilah kami masukan-masukan, kesan dan saran untuk perbaikan ke depannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Dr. Hermanus Frederick Roll. Dia adalah Direktur Sekolah Dokter Jawa dan dia jugalah yang pertama kali mengusulkan agar gedung ini dibangun karena bangunan Sekolah Dokter Jawa yang lama sudah terlalu sempit. Bangunan tersebut dibangun pada pekarangan yang masih sangat dekat dengan Military Hospital atau Rumah Sakit Militer di Weltevreden. Pembangunan dimulai pada tahun 1899 dan diresmikan pada tahun 1902. Lihat, pada awalnya gedung ini juga masih menggunakan nama Sekolah Dokter Jawa. Nama tersebut akhirnya diganti menjadi Stovia, singkatan dari School van Opleiding van Inlandse Artsen, yang artinya adalah Sekolah Pendidikan Kedokteran untuk Bumi Putra. Di sekolah ini, siswanya datang dari berbagai penjuru Hindia Belanda yang kita kenal sekarang sebagai Indonesia. Ada yang berasal dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku. Karena sekolah ini memiliki asrama, mereka harus menjalani hidup bersama, tidur di ruangan yang sama, makan bersama, belajar bersama, dan suka duka dilalui bersama. Tak bisa dipungkiri, kebersamaan pun menjadi sangat terasa. Meskipun berbeda nusa, kita layak untuk menjadi sebangsa. Siswa Stovia memang hidup di masa lampau, sehingga belum mengenal media sosial yang canggih seperti yang kita punya sekarang. Tapi mereka tidak mau ketinggalan berita. Surat kabar dan surat menyurat menjadi cara mereka untuk tetap terkoneksi dengan apa yang terjadi di dunia luar. Mereka juga berkomunikasi dengan tokoh-tokoh pergerakan bangsa seperti Ernest Dawes-Dekker, R.A. Kartini, dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Gedung ini pun menjadi saksi bisu terjadinya momen penting dalam pergerakan nasional, yaitu ketika siswa-siswanya yang dipimpin oleh Sutomo mendirikan Budi Utomo, organisasi modern Bumi Putra yang pertama. Tanggal berdirinya organisasi tersebut 20 Mei 1908, hingga kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Menyusul Budi Utomo, siswa Stovia juga mendirikan organisasi modern yang bersifat kedaerahan, yaitu Trikoro Darmo dan Yong Sumatranen Bond. Kedua organisasi tersebut bersama-sama dengan organisasi kedaerahan yang lain kelak turut berpartisipasi dalam pendeklarasian Sumpah Pemuda. Teknologi kedokteran berkembang cepat, sehingga semakin lama gedung ini pun terasa semakin sempit dan ketinggalan zaman. Maka digagaslah ide untuk membangun gedung sekolah yang lebih baru lagi, yang berlokasi di Salemba. Perpindahan kegiatan sekolah dari Weltevreden ke Salemba dilaksanakan secara bertahap pada dekade 1920-an, dan setelahnya, gedung lama Stovia dimanfaatkan untuk sekolah AMS dan Mulo, serta sekolah apoteker. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini digunakan sebagai tempat untuk menahan prajurit Kenel yang tersisa. Bekas ruang kelas pun disekat-sekat menjadi banyak ruangan kecil demi memenuhi kebutuhan hunian mereka yang tetap tinggal di gedung ini hingga lama setelah Indonesia merdeka. Pada tahun 1973, orang-orang tersebut dipindahkan ke pemukiman baru di Cengkareng karena gedung ini dipugar oleh pemerintah. Pemugaran gedung dimulai pada tahun 1973 dan berlangsung selama setahun.
Tepat pada Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1974, Presiden Soeharto meresmikan kembali gedung ini dengan nama baru, Gedung Kebangkitan Nasional. Pada tahun 1983, gedung ini juga ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional. Gedung Kebangkitan Nasional sempat digunakan untuk menaungi 4 museum sekaligus, yaitu Museum Budi Utomo, Museum Pers, Museum Kesehatan, dan Museum Pergerakan Wanita. Kantor Yayasan Idayu juga pernah menempati sebagian ruangan di gedung ini. Pada tahun 1984, 4 museum tadi disatukan menjadi Museum Kebangkitan Nasional yang menempati keseluruhan Gedung Kebangkitan Nasional. Museum Kebangkitan Nasional hingga kini tetap konsisten dengan melestarikan bangunan cagar budaya yang bersejarah ini, selain menggunakannya sebagai tempat untuk menyajikan edukasi yang menarik bagi semua kalangan berkaitan dengan sejarah pergerakan bangsa, khususnya terkait kebangkitan nasional.